Shalom kekasih Tuhan. Mari malam ini kita siapkan hati dalam Pray From Home dan sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami menikmati indah rencana-Mu. Kami tidak gagal paham, kami tidak salah paham dengan setiap rencana Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjalani proses kehidupan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang indah rencana-Mu. Terkadang kita berpikir bahwa proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini adalah akhir kehidupan kita. Ada orang berpikir bahwa proses kehidupan yang ia jalani akan berlangsung seumur hidup. Tetapi ada berita baiknya, bahwa semua proses kehidupan yang kita jalani itu hanya sementara. Itu untuk mengantar kita kepada tujuan hidup. Oleh sebab itu, mari kita baca dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 kita dapat belajar bahwa terkadang kita takut menghadapi hari esok karena apa yang pernah kita alami di masa lalu dan masa kini. Seringkali pengalaman hidup kita di masa lalu dan masa kini membuat kita berpikir bahwa semua kehidupan kita akan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau ditipu oleh iblis bahwa pengalaman masa lalu itu bukan akhir kehidupan kita. Pengalaman masa kini kita juga bukan akhir kehidupan kita. Jangan takut, sebab Tuhan itu menyediakan hari depan yang penuh harapan buat kita. Dan yang pertama kita mau belajar, jangan takut. Kejadian 50 ayat 19 dan 21. Dikatakan demikian, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Ayat 19, ayat 21 sekarang. "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf yang sudah berpisah dengan kakak-kakaknya serta adiknya. Berpisah lama sekali. Dan yang terjadi, perubahan terjadi. Yusuf meninggalkan keluarga karena dibuang, karena dimasukkan ke dalam sumur, dijual, kemudian menjadi asisten di rumah Potifar, bahkan akhirnya difitnah masuk ke dalam penjara. Sepertinya kehidupan Yusuf itu bukan bertambah enak, tetapi makin lama makin susah, makin menderita. Tetapi kita tahu di usia 30 yang namanya Yusuf, setelah 13 tahun mengalami penderitaan, Tuhan membalikkan keadaannya. Tuhan yang sama sanggup membalikkan keadaan yang sedang kita alami. Tuhan yang sama sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melakukan mujizat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat gemar melakukan keajaiban. Kekasih Tuhan, 13 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi bukan waktu yang terlalu lama. Karena proses kehidupan Yusuf itu berlanjut terus. Setelah dia dilantik menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, karirnya makin meningkat. Dan dia jadi berkat bukan hanya di Mesir, tetapi buat bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan suatu ketika kakak-kakaknya menyadari bahwa mereka butuh makanan. Maka papa dari Yusuf mengajak, mendorong, mengutus anak-anaknya
mencari makan di Mesir. Inilah suatu peristiwa di mana Yusuf dulu dibuang, akhirnya dipertemukan dan menjadi penolong buat keluarganya. Dan ini yang sangat luar biasa. Kita harus tahu bahwa pengalaman masa lalu bukan menjadi jaminan masa depan. Pengalaman masa kini bukan berarti akan kita alami terus. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami penderitaan, bukan berarti saudara akan hidup menderita terus. Tetapi jangan lengah. Kalau Anda hari ini sudah hidup diberkati Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, jangan berpikir semua akan berlangsung seperti itu terus. Kalau saudara lengah, saudara bisa ditikam oleh iblis. Tetapi kalau saudara bersyukur dan bisa memahami bahwa rencana Tuhan itu indah, maka Anda akan makin naik masuk ke dalam gunungnya Tuhan. Naik ke gunungnya Tuhan, menikmati rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih hebat daripada pengalaman masa lalu dan masa kini saudara. Ketakutan seringkali membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah ke depan. Ketakutan membuat seseorang berpikir bahwa apa yang dia alami akan ia alami lagi. Tetapi malam ini mari kita belajar menyadari, jangan hidup dalam ketakutan, tetapi mulailah belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahun lalu sudah kita lewati dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengagetkan, tetapi paling tidak yang di Indonesia mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 kita sudah bisa melewatinya. Kalau orang yang di Wuhan dari Desember 2019 sampai bulan Februari, Maret mereka mengalami lockdown, mengalami suasana kota yang mati. Tetapi Desember 2020 yang lalu baru saja mereka merayakan tahun baru dengan gegap gempita, seolah-olah tidak ada COVID-19 lagi. Tetapi mereka tetap jaga protokol kesehatan walaupun sangat rapat dengan memakai masker. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi ketakutan saudara? Waktu Anda takut, Anda tidak melihat rencana Tuhan. Waktu Anda gentar, Anda hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegentaran. Anda seperti melihat jalan yang tertutup di depan saudara. Dan oleh sebab itu mari kita belajar yang kedua. Indah rencanamu. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jikalau Yusuf melihat kakak-kakaknya dan marah serta membalas dendam, maka Yusuf sebenarnya tidak melihat rencana Tuhan yang hebat. Tetapi karena Yusuf melihat rencana Tuhan yang hebat atas hidupnya, Yusuf mengalami pembalikan keadaan, maka dia benar-benar bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan Yusuf bisa menyambut kakak-kakaknya dengan sukacita. Dan mereka akhirnya berkumpul bersama-sama dan kembali ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jangan salah persepsi dengan Tuhan. Ada banyak orang menyangka Tuhan itu punya rencana yang jahat. Tuhan punya rencana yang buruk. Saya katakan tidak. Iblislah yang punya rencana yang jahat dan buruk terhadap kita. Lewat peristiwa pandemi COVID-19, ketika kita punya sudut pandang yang benar, maka kita bisa melihat dari pandemi menjadi akademi. Kita sekolah kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya menikmati family time yang luar biasa, yang di luar dugaan. Dan kami bisa menikmati. Kalau ada keluarga-keluarga yang lain, kalau kumpul malah ribut, kami kumpul bukan ribut. Ramenya iya, karena rame suasana yang penuh syukur dan sukacita. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang buruk buat kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa proses kehidupan yang kita jalani bukanlah akhir kehidupan kita. Sekali lagi, proses kehidupan yang kita jalani bukanlah akhir kehidupan kita.
Proses kehidupan itu bukan akhir kehidupan. Dan proses kehidupan itu adalah jalan menuju kepada tujuan hidup kita. Proses kehidupan harus kita jalani setiap hari. Dan kalau kita tidak menjalaninya, kita harus mengulangi lewat jalan itu. Seolah-olah proses kehidupan itu hanyalah satu-satunya jalan menuju tujuan hidup kita. Saya katakan seolah-olah. Karena kalau kita mencoba lewat jalan pintas, maka kita akan kembali lagi ke jalan, yaitu proses kehidupan. Itu yang membuat kita bukan menikmati jalan pintas, jalan yang pendek, tapi malah semakin lama. Waktu kita menggerutu, waktu kita bersungut-sungut, menjalani proses kehidupan, maka proses kehidupan akan terasa lebih lama. Waktu kita bersungut-sungut, waktu kita ini cemberut, waktu kita ini putus asa, maka jalan kehidupan yang kita lewati seolah-olah panjang dan lama. Saudara, jalan kehidupan yang bernama proses kehidupan harus kita lewati. Dan itu semua yang membimbing kita kepada tujuan hidup. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus mengeluhkan jalan kehidupan kita, proses kehidupan kita. Tetapi mulailah belajar bersyukur bahwa lewat proses kehidupan kita menemukan tujuan hidup kita. Kembali, lihatlah tujuan hidup kita. Dan kalau Anda belum punya tujuan hidup, mulai cari sekarang. Kemarin saya sharing tentang resolusi kehidupan, itu yang akan mengarahkan kita, mendorong kita, memberi semangat kita, berjalan menuju tujuan hidup. Orang yang tidak punya tujuan hidup, hidupnya akan berputar-putar, hidupnya akan bersungut-sungut, hidupnya akan menggerutu, dia mengomel. Tetapi orang yang punya tujuan hidup, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dan dia berkata, terima kasih buat proses kehidupan. Aku akan berjalan setapak demi setapak menuju tujuan hidupku. Dan ingatlah bahwa setiap tujuan hidup Anda itu punya dampak, punya impact, punya pengaruh buat orang-orang di sekitar saudara. Saudara boleh berbagi tentang tujuan hidup saudara. Walaupun hari ini saudara sedang dalam proses kehidupan, mungkin tujuan hidup saudara ditertawakan orang lain. Your destiny, itu penting sekali. Tujuan hidup saudara, destiny saudara. Saudara bisa cerita kepada orang lain. Namun malam ini saya mau tekankan, tidak ada jalan pintas menuju tujuan hidup. Saudara coba cari jalan pintas, saudara akan kembali. Jalan pintas itu ujungnya jalan buntu, dan saudara harus kembali lagi lewat jalan yang sama. Kalau saudara menghindari proses kehidupan, mencoba mencari alternatif jalan yang lain, saudara akan kembali lagi lewati proses kehidupan. Artinya, mau tidak mau, lewati setiap proses kehidupan yang saudara hadapi. Jangan lengah, iblis mencoba menghancurkan Anda. Iblis mencoba menipu saudara ketika saudara melewati proses kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah menghindari proses kehidupan. Dan kembali, ingatlah rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Akhir kata, tidak ada jalan pintas menuju kepada tujuan hidup Anda. Anda harus melewati proses kehidupan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari tujuan hidup Anda. Jangan menghindari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil Anda, Tuhan perlengkapi saudara. Dan kalau sudah diperlengkapi oleh Tuhan, melangkahlah. Tuhan tidak pernah mengutus saudara sia-sia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang bingung mengenai tujuan hidupnya. Kami berdoa, biarlah malam ini mereka merenungkan firman-Mu. Kalau Yusuf saja yang sempat mengalami masa yang buruk selama 13 tahun, tapi Tuhan bisa pulihkan keadaannya. Karena Yusuf setia, Yusuf taat,
Yusuf mau berjalan di dalam rencana Tuhan, melewati proses kehidupan. Kami belajar dari Yusuf untuk bisa mengampuni, untuk bisa melepaskan berkat. Dan kami percaya malam ini ya Tuhan, tolong kami untuk semakin mengerti rencana Tuhan. Bukan mengeluh lagi, bukan bersungut-sungut, bukan kecewa, tapi bersyukur dan bersukacita. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit. Ada sebuah keluarga yang sedang mengalami karantina mandiri. Kami berdoa untuk Buati, Vika, Dio, Vero, Anya, Ani, dan Ainun. Mereka sedang karantina mandiri. Kami berdoa kesembuhan dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, tolong biarlah mereka semakin hari semakin kuat dan di dalam Tuhan, semakin percaya bahwa ada mujizat, ada kesembuhan. Dan kami juga berdoa buat Ama Maria yang sedang ada di Singapura. Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan kesehatannya. Kami menyerahkan Pak Daud yang ada di Surabaya yang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang. Kami berdoa biarlah penglihatannya dipulihkan oleh Tuhan, dan biarlah rencana mantu keluarga ini Tuhan memberkatinya. Tuhan menyediakan tempat, juga Tuhan menyediakan segala yang terbaik yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang bulan depan akan mantu. Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan prima untuknya. Pulihkan kesehatannya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang karantina mandiri, yang sedang mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah. Kami minta Tuhan kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi. Dan kami berdoa yang sedang mengalami goncangan jiwa, Tuhan menjamah hatinya, Tuhan menjamah hidupnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, baik di toko, di gudang, di apotek, ada di pertambangan, pertanian, perkebunan, bahkan di industri pariwisata sekalipun. Kami berdoa di perhotelan, di rumah makan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang baik yang ada di darat, laut, dan udara. Kami juga berdoa buat dealer-dealer motor, dealer-dealer mobil, di mana kendaraan-kendaraan bermotor ini dibutuhkan oleh masyarakat namun daya belinya masih kurang. Kami berdoa, biarlah setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, dikelola oleh anak-anak-Mu ini, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, biarlah ekonomi Indonesia mengalami kebangkitan dan pemulihan. Kami berdoa, biarlah anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja, Tuhan memberikan perlindungan ekstra, dan biarlah mereka terus melakukan protokol kesehatan dengan benar. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang hari-hari ini melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan umat-Nya, umat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa biarlah para hamba Tuhan dan gereja-gereja yang melayani warga kerajaan Allah, mereka menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar berita bahwa vaksin COVID-19 sudah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Dan biarlah minggu depan ketika proses vaksinasi dilaksanakan, biarlah tenaga medis khususnya, Pak Presiden Jokowi khususnya, mereka dapat menjadi contoh dan teladan untuk memberi pengaruh yang baik buat warga negara Indonesia. Kami percaya Tuhan, hikmat otoritas wibawa-Mu ada pada Presiden kami Jokowi untuk memimpin negeri Indonesia dengan benar dan baik. Aparat militer, baik TNI dan Polri, dapat menjaga ketertiban bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, proses vaksinasi yang akan berlangsung mulai minggu depan, Tuhan turut campur, Tuhan memberkati. Dan vaksin-vaksin lain yang sedang
diperlukan dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia akan segera berdatangan, dan kami percaya proses vaksinasi di Indonesia akan berlangsung lebih cepat daripada yang kami rencanakan. Kami menyerahkan Tuhan, bangsa negeri Indonesia dalam tangan-Mu. Dan malam ini ketika kami beristirahat, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu sungguh nyata buat kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan kekuatan saudara, ingat rencana Tuhan, ingat tujuan hidup Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Jangan menyerah melewati proses kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.